Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, kelapangan rezeki. Tidak lupa juga kita salat bertasalam kita juga kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, saya sampaikan sama kalian semua ini khusus di kelas 12 kita belajar tentang produk kreativitas dan kewirausahaan ya, khusus di kelas 12. Video ini adalah sebagai video pembuka untuk kita membahas materi-materi kedepannya, karena saya pastinya walaupun kita tatap muka seperti biasa pasti selalu memberikan gambaran-gambaran umum ya. Oke, selamat kalian yang sudah naik ke kelas 12 ya, udah naik tingkatannya ke jenjang berikutnya. Saya sampaikan sama kalian bahwasanya walaupun kita melakukan dalam jaringan ya, tidak tatap muka seperti biasanya, tapi tidak mengurangi rasa hikmat dalam pembelajaran kewirausahaan ya. Oke, yang pertama saya sampaikan bahwasanya di dalam kewirausahaan ini ya, produk kreatif kewirausahaan ini saya akan merubah mindset kalian dulu sebelumnya ya. Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikirnya itu kalian menjadi seorang kewirausahaan. Nah, ini adalah salah satu mata pelajaran di mana mata pelajaran ini sangat-sangat berguna dalam kehidupan kalian nantinya ya. Karena sebenarnya materi PKI ini juga bukan untuk kalian saja, ini bisa untuk umum juga, bisa dilihat oleh sama berbagai kalangan ya. Karena materi-materi PKK ini berkaitan dengan aktual, pembelajaran yang aktual ya. Kalian bisa learning by doing ya, sambil melakukan. Oke, jadi saya tak perlu saya perkenalkan diri lagi karena kalian pasti sudah tahu ya. Dan kita masuk di channel Harun Al Rashid khusus pembelajaran PKK ya. Di channel saya banyak ya, ada PKN, ada Penjas ya. Jadi semua mata pelajaran ya, beberapa mata pelajaran ada di channel saya. Ya, oke. Sebelumnya saya juga sampaikan nanti kalian tolong like and subscribe di channel ini, kemudian kalian absen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini kita membahas tentang entrepreneur secara umum ya. Dulu PKK, saya nggak tahu juga PKK ada yang diajar sama saya atau tidak, tapi saya jelaskan ini adalah secara umum. Bahwa di sini disampaikan bahwa seorang entrepreneur atau wirausahawan dilihat dari resiko pribadi yang mereka ambil dalam mengejar bisnis baru, inovasi atau bentuk usaha lain. Kemudian sebagai gantinya untuk mengambil risiko itu, mereka saling mendapat untung paling signifikan dari kesuksesan perusahaan mereka. Jadi belum apa-apa di sini ada kalimat resiko pribadi. Jadi seorang entrepreneur itu cenderung kaitannya dengan resiko pribadi, berbeda dengan seorang pekerja ya. Orang pekerja stabil ya, setiap bulannya mendapat gaji ya, asalkan nanti dia isi surat kontrak kerjanya, kemudian dia dapat gaji per bulannya ya, terus ya, hidupnya begitu. Itu mungkin disebut dengan zona nyaman ya. Tapi entrepreneur ya, seorang entrepreneur itu dia hidup bukan di zona nyaman, dia hidup di penuh dengan tantangan ya. Kalau saya ilustrasikan ya, bahwasanya ketika kamu jadi seorang nelayan ya, ini ilustrasi ya, ketika kamu jadi seorang nelayan, kalau kamu mendapatkan ikan yang banyak, ingin mendapatkan ikan banyak, kamu harus berlayar ke lautan lepas ya. Itu ikannya banyak sekali, jadi harus keluar dulu. Tapi kalau kamu bukan pengen ya, kamu dapat ikan yang kecil, berarti di lautan yang dangkal, tapi ikannya ya sedikit. Nah, sama nggak beda jauh dengan kamu seorang pekerja, nggak akan bisa kamu menjadi seorang kaya raya, itu sudah pasti sekali, kecuali kalau korupsi ya. Seorang karyawan pabrik, karyawan Toyota apapun tidak bisa menjadi seorang orang kaya, walaupun kaya tapi nggak raya ya, dan itu pun dia sudah terukur ya gajinya berapa, dan itu harus step by step bertahun-tahun. Jadi makanya ada pepatah bilang kalau ingin Anda menjadi seorang yang kaya raya ya harus berbisnis ya, harus menjadi seorang entrepreneur ya. Oke, begitu ya. Jadi nanti entrepreneur ini, kalau ini bahasa asing ya, mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kewirausahaan ya, atau wirausaha. Kalau saya bahas satu-satu kewirausahaan, ke itu adalah kata sifat ke ya.
kata imbuhan, kata bantu ya, ke ya. Kemudian ada wira. Wira itu berasal dari kata satria. Berarti kalau mengilustrasikan satria, seseorang yang mampu menghadapi cobaan ya, mental yang kuat, terus tidak pernah lemah dengan bisikan orang lain, stabil, konstan ya, selalu melakukan inovasi, melakukan inovatif ya, kemudian melakukan kreativitas ya. Itu adalah karakter dari seorang entrepreneur ya, atau kewirausahaan. Itu wira ya, satria ya. Nah, kemudian usaha adalah kata subjeknya, usaha objeknya. Kalau wira tadi sifatnya, yang usaha adalah objeknya ya. Dia melakukan usaha. Usaha ini kan ada usaha bisnis ini ada 3 ya. Ada produksi, ada jasa, ada trader, dagang. Jadi kamu mau ngambil yang mana nanti ya. Oke, terus kemudian one ya, kalau misal ditambah wirausahawan ya, berarti adalah manusianya ya, subjeknya. Berarti manusia itu bukan berarti hanya laki-laki tapi perempuan. Jadi seorang entrepreneur, seorang yang melakukan bisnis, sebutnya adalah kalau dalam bahasa asing entrepreneur ya. Kalau kita wirausaha, selaku pengusaha, wirausahawan dan kewirausahaan ya, melakukan kegiatan-kegiatan bisnis ya. Nah, kemudian di sini ada disampaikan juga sebagai gantinya mengambil resiko ya, tadi sampaikan. Jadi resiko memang di awal itu resiko, karena resiko itu nanti kamu akan berhadapan dengan ketidakpastian di dalam bisnis ya. Kamu bayangkan kalau gaji karyawan pabrik itu per bulan, kalau di bisnis tidak. Tapi kalau kamu mendapatkan rezekinya dan untungnya ya, itu keuntungannya besar sekali dan tidak terhingga ya. Kamu contoh misalnya ya, kerja di Toyota, yang punya Toyota, apakah kita bisa menghitung ya, membandingkan dengan seorang manajer Toyota? Nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena memang seorang yang ownernya perusahaan itu akan lebih untung daripada seorang pekerjanya ya. Jadi kalian rubah mindset kalian kok ya, usahakan bukan hanya bekerja tapi kalian juga miliki karakter seorang entrepreneur ya, dan mempunyai pengetahuan di kewirausahaan ya. Oke, lanjut. Materi nanti yang akan disampaikan banyak sekali, nanti ada di silabus ya. Jadi bahasanya sebelum melakukan usaha itu banyak treatment yang harus kalian lakukan ya. Kita masuk ke silabus. Nah, ini kan ada perencanaan produk massal ya. Khusus di kelas 12 itu biasanya produksi. Memang ini dari awal juga, dari kemarin tahun-tahun kemarin juga begitu. Merencanakan produksi massal, karena produksi itu kalau misalnya satu kamu buatnya hanya beberapa, akan lebih tidak menguntungkan, karena yang harus dibayar biaya tetapnya ada karyawan ya, biaya listriknya, biaya sewanya. Tapi kalau menciptakan produk massal dengan suatu waktu yang sudah ditentukan, produksinya massal. Tapi sebelum ke produk massal, kalau di kelas 11 kan diajarkan bagaimana strategi marketingnya, bagaimana ini barang sudah bisa diterima. Nah, kalau saya udah nggak bahas itu lagi ya. Saya anggap ini barang sudah diterima dan kamu lakukan produksi massal ya. Kamu lakukan produksi massal berarti produk yang kamu ciptakan itu banyak ya. Terus kemudian proses produksi massal ya, lakukan proses produksi massal, bahan bakunya berapa, ininya berapa ya, upah karyawannya berapa ya, prosesnya itu benar-benar ya, kualitasnya, terus kemudian barang yang diterima di masyarakat itu seperti apa. Jadi memang banyak banget kajian yang dibahas di produksi massal ya. Yang intinya kamu melakukan, nanti endingnya kamu melakukan menciptakan sebuah produk ya di jurusannya masing-masing. Kalau di SMK di jurusannya masing-masing. Kamu menjadi seorang TKJ jurusannya, berarti kamu menciptakan hal yang bersifat bisnis, tapi produksi berkaitan dengan komputer jaringan. Misalnya menciptakan aplikasi dagang ya, seperti Gojek itu kan aplikasi dagang ya. Terus menciptakan apalah ya yang lebih mudah lah ya. Kemudian kalau misalnya otomotif, sudah barang tentu pasti kamu menciptakan suatu hal yang berkaitan otomotif. Misalnya di mobil kamu ciptakan nos ya. Nah, itu kalau mobil kayaknya rada muluk-muluk. Misalnya di mobil alat pengguna baru misalnya apa ya, dikasih menciptakan yang sederhana